Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi pada tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran pada modul ketiga yang berjudul pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. A. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Pertama, pembuatan tabel spesifikasi. 2. Merumuskan indikator. 3. Merumuskan soal. 4. Melakukan uji coba soal. 5. Melakukan analisis butir soal. 6. Memperbaiki soal. 7. Melaksanakan soal. 8. Menafsirkan hasil tes. B. Analisis hasil tes belajar. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran. A. Soal bentuk objektif. Sejauh mana soal dapat dijawab oleh peserta tes. Untuk mengetahui soal tersebut termasuk kategori mudah, sedang, atau sulit. B. Soal bentuk esai. Tingkat kesukaran soal dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. 2. Analisis daya pembeda soal. A. Soal bentuk objektif. Daya pembeda soal terlihat pada kemampuan siswa yang nilainya tinggi dan rendah. B. Soal bentuk esai. Daya pembeda soal dapat diukur melalui selisih proporsi jawaban betul pada tester kelompok atas dan kelompok bawah. 3. Analisis pola jawaban soal. A. Opsion kunci. B. Opsion pengoceh. C. Omit soal yang tidak diisi oleh peserta tes. 4. Analisis validitas tes. A. Pengertian validitas tes. Validitas tes adalah hasil belajar, berarti tingkat kesahihan suatu tes. Tes hasil belajar dikatakan valid apabila alat evaluasi yang membangun tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. B. Jenis-jenis validitas tes. Yang pertama, validitas logis. Dapat dianalisis dengan menggunakan pendapat para ahli, dibagi menjadi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. 2. Validitas empiris. Bersumber atau diperoleh atas dasar pengamatan di lapangan, terbagi menjadi dua, yaitu validitas bandingan dan validitas ramalan. C. Teknik mencari validitas instrumen penilaian. Yang pertama, validitas tes. Untuk mencari validitas tes, baik validitas konkuren maupun validitas ramalan, dapat menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar dan angka simpangan baku. 2. Validitas item test. Tingkat kesahihan item per item test baik pada tes objektif maupun tes esai. 5. Analisis reliabilitas tes. A. Pengertian reliabilitas tes. Tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. B. Cara mencari reliabilitas tes. Yang pertama, tes ulang. Kedua, tes paralel. Ketiga, tes belah dua. C. Pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. A. Tes objektif. Yang pertama, membuat kunci jawaban. Yang kedua, membuat lembar kunci jawaban. Ketiga, membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item. B. Tes subjektif. Pemberian skor untuk soal esai dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan berdasarkan standar yang digunakan, yaitu berdasarkan standar absolut atau standar relatif. 2. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, dan jurnal. Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. 3. Pengolahan hasil penilaian unjuk kerja atau praktik. D. Pelaksanaan program tindak lanjut. 1. Program remedial. 2. Program pengayaan. Yang pertama, belajar kelompok. Kedua, belajar mandiri. Ketiga, pembelajaran berbasis tema. Dan keempat, pemadatan kurikulum. Demikian modul yang ketiga ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Azmi Abdurrahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.